Dalam hidup, kita terlalu sering terbebani oleh hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Omongan orang, ekspektasi yang tak pernah cukup, dan perasaan bersalah karena tak mampu menyenangkan semua pihak. Kita lupa bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang kita pegang, tapi pada seberapa ikhlas kita mampu melepaskan. Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang renung dan suara batin yang menggali kebijaksanaan kuno sebagai penuntun hidup modern. Filsafat Stoik mengajarkan satu hal mendasar, bahwa tidak semua hal layak mendapatkan perhatian kita. Tidak semua reaksi perlu ditanggapi. Tidak semua kehilangan layak disesali. Di tengah dunia yang gemar membesar-besarkan segala hal, Stoikisme datang sebagai seni menyederhanakan. Sebuah disiplin jiwa untuk hanya peduli pada apa yang esensial dan membiarkan sisanya pergi. Dalam Senandika kali ini, kita akan menyusuri 7 prinsip Stoik, 7 pijakan batin untuk menguasai seni, tak peduli pada yang tak penting, dan merdeka. Lewat kemampuan untuk melepaskan karena kadang, kekuatan terbesar justru terletak dalam keheningan, bukan dalam perlawanan. Poin 1. Bedakan apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Di antara semua kebijaksanaan yang pernah diwariskan oleh filsuf-filsuf Stoik, ada satu pelajaran yang tampak sederhana, namun menjadi pondasi bagi ketenangan hidup. Bedakan apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Kita hidup di dunia yang kompleks, penuh dengan kejutan, perubahan, dan peristiwa yang sering kali datang tanpa aba-aba. Dan terlalu sering, kita menggenggam segalanya. Kita ingin segala hal berjalan sesuai keinginan, ingin setiap orang mengerti maksud hati kita, ingin hasil sesuai usaha, ingin hari ini bebas dari masalah. Tapi hidup tidak pernah menawarkan kendali total. Ia menawarkan realitas dan bagaimana kita memilih menanggapinya. Filsuf Epictetus pernah berkata, sebagian hal ada dalam kendalimu, sebagian lainnya tidak. Dan kunci hidup yang damai terletak pada kemampuan membedakan keduanya. Sayangnya, banyak dari kita justru menempatkan energi, waktu, bahkan harga diri kita pada hal-hal yang tidak pernah kita pegang. Kita stres karena orang tidak merespons chat kita. Kita kecewa karena cuaca merusak rencana. Kita marah karena orang lain tidak bertindak seperti yang kita harapkan. Padahal, semua itu adalah di luar kuasa kita yang bisa kita kendalikan sebenarnya. Jauh lebih sedikit dari yang kita kira. Kita tidak bisa mengendalikan opini orang, tapi kita bisa memilih sikap kita terhadapnya. Kita tidak bisa mengatur hasil akhir, tapi kita bisa memastikan bahwa kita bertindak dengan penuh integritas. Kita tidak bisa menolak datangnya kesedihan, tetapi kita bisa memilih cara menghadapinya. Filsafat Stoik bukan tentang pasrah. Ia tidak mengajarkan untuk berhenti peduli. Ia mengajarkan, pilihlah dengan bijak, di mana kamu akan menaruh perhatianmu. Jika kamu berjuang di medan yang tak bisa kamu atur, kamu akan kelelahan. Tapi jika kamu fokus pada medan batinmu sendiri, pada respons, keputusan, dan niatmu, kamu akan menemukan kembali kekuatan yang tidak tergantung pada dunia luar. Di sanalah letak kemerdekaan seorang Stoik. Bukan karena dunia menjadi lunak, tapi karena batinnya menjadi kokoh. Pahami ini, kamu bukan Tuhan, kamu bukan dalang bagi semesta. Maka lepaskan keinginan untuk menjadi pengatur segalanya, dan peluk peranmu sebagai pengendali atas dirimu sendiri. Mulailah hari dengan bertanya, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Dan jawabannya akan selalu kembali pada dirimu sendiri. Kamu bisa mengendalikan pikiranmu. Kamu bisa mengendalikan tindakanmu. Kamu bisa mengendalikan caramu bersikap saat dunia tidak berjalan sesuai harapan, dengan membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tidak sedang menyerah. Kamu sedang memilih untuk merdeka. Karena semakin kamu mengejar kuasa atas segalanya, semakin kamu terikat oleh kecewa. Tapi saat kamu hanya menggenggam apa yang menjadi milikmu, yakni dirimu sendiri, disitulah ketenangan sejati bermula. Poin 2. Jangan beri nilai berlebihan pada penilaian. Di tengah dunia yang bising dan penuh tuntutan ini, tak ada yang lebih menyesakkan daripada hidup di bawah bayang-bayang penilaian orang lain. Kita berjalan bukan karena ingin melangkah, tapi karena takut dilihat diam. Kita berbicara bukan karena ada yang penting untuk disampaikan, melainkan karena takut dianggap tak berguna jika terlalu hening. Namun, pertanyaannya, sampai kapan kita akan mengizinkan suara orang lain menggantikan suara hati kita sendiri? Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri sejati bukanlah hasil dari persetujuan publik, tapi dari kehormatan batin. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf, menulis dalam renungannya,
Jika kamu terlalu memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain, kamu telah menjadikan mereka penguasa atas hidupmu. Pikirkan baik-baik. Saat kita terlalu peduli akan penilaian orang, kita sedang menyerahkan kendali batin kita kepada mereka. Kita membiarkan standar luar menentukan arah langkah kita. Kita lupa siapa kita, dan hidup seperti bayangan dari harapan orang lain. Tentu, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa sepenuhnya menutup diri dari lingkungan. Tapi stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menjadi antisosial. Yang diajarkan adalah keseimbangan, bahwa pendapat orang bisa jadi masukan, tapi tidak boleh menjadi fondasi nilai diri. Ketika kita menjadikan pujian sebagai bahan bakar utama, maka celaan akan jadi kehancuran kita. Kita menjadi rapuh, mudah jatuh hanya karena satu komentar sinis. Padahal, pendapat itu seringkali lebih mencerminkan orang yang berbicara, bukan kebenaran tentang diri kita. Bayangkan ini. Kamu hidup 10 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup, hanya untuk membuat orang lain puas. Tapi, apakah benar mereka tahu apa yang terbaik untukmu? Apakah mereka benar-benar mengerti luka, proses, dan pertumbuhan yang kamu jalani? Seringkali, tidak. Mengabaikan penilaian orang bukan berarti menjadi angkuh. Ini soal memprioritaskan integritas daripada impresi. Lebih baik tidak dipahami tapi jujur, daripada disukai tapi hidup dalam kepalsuan. Lebih baik berjalan lambat, tapi sesuai dengan nilai, daripada cepat karena dorongan popularitas yang hampa. Dan ironinya, semakin kamu berhenti mengejar pengakuan, semakin orang menghormatimu. Karena keaslian pada akernia lebih kuat daripada kepura-puraan. Orang yang tenang, yang tidak tergoyahkan oleh pujian atau kritik, akan terlihat memiliki keteguhan yang tak dimiliki banyak orang. Jadi, bila hari ini kamu merasa gelisah karena komentar orang lain, tarik napas. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar? Atau hanya gema dari bias dan ekspektasi mereka? Apakah hidupku harus bergantung pada validasi yang begitu rapuh dan mudah berubah? Kembali pada prinsip stoik. Nilai dirimu bukan ditentukan oleh kata orang, tapi oleh bagaimana kamu menjalani hidup dengan kejujuran, keberanian, dan kebajikan. Kamu bukan pantulan dari sermin-sermin yang ditaruh orang lain di sekelilingmu. Kamu adalah cahayamu sendiri. Maka, belajarlah untuk tenang dalam ketidaksempurnaan, berani dalam perbedaan, dan teguh dalam diam, meski dunia berisik menuntutmu berubah demi mereka. Karena pada akhirnya, yang bertanggung jawab atas hidupmu bukan suara mereka, tapi dirimu sendiri. Poin 3. Latih diri untuk mengamati, bukan bereaksi. Hidup ini seperti lautan yang terus bergelombang, kadang tenang, kadang mengguncang tanpa peringatan. Dan kita, manusia, terlalu sering menjadi kapal yang goyah, tak karena badai yang besar, tapi karena tidak mampu menahan diri saat gelombang datang. Kita terbiasa bereaksi, cepat tersinggung, mudah terpancing, langsung membalas. Tapi, apakah semua reaksi adalah jawaban? Apakah semua respon spontan adalah bentuk kekuatan? Dalam filsafat stoik, ada satu kebajikan yang sangat dijunjung tinggi. Sophrosin, keseimbangan batin. Keseimbangan ini tidak lahir dari kepasifan, tetapi dari kemampuan untuk mengamati dulu sebelum bertindak. Karena mereka yang mampu mengamati akan memiliki kendali, tapi mereka yang selalu bereaksi akan selalu dikendalikan. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi cara kita memandang peristiwa itu. Artinya, bukan kata-kata kasar orang yang membuat kita marah, tapi interpretasi kita terhadap kata-kata itu. Bukan kesalahan orang yang membuat kita kecewa, tapi ekspektasi kita terhadap kesempurnaan yang tak realistis. Sumber kegelisahan sering kali bukan dunia luar, tapi bagaimana kita menafsirkan dan langsung bereaksi terhadapnya tanpa jeda. Bayangkan ini, seseorang berbicara sinis padamu. Reaksi pertama, marah, tersinggung, atau membalas. Tapi seorang stoik akan berhenti sejenak dan bertanya dalam batin, apakah kata ini benar? Jika ya, maka aku harus memperbaiki diri. Jika tidak, mengapa harus kusimpan dalam hati? Mengamati berarti memberi ruang pada kesadaran. Ruang untuk melihat sesuatu secara utuh, tanpa campur tangan ego atau luka lama. Mengamati juga berarti menunda reaksi sesaat demi memproses realitas secara lebih jernih. Tapi jangan salah, mengamati bukan berarti diam tanpa pendirian. Mengamati adalah tindakan aktif dari jiwa yang kuat. Jiwa yang tidak terburu-buru karena tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kecepatan bertindak, melainkan pada keakuratan memilih sikap. Dalam dunia modern, reaksi instan adalah budaya. Notifikasi muncul,
langsung dibalas. Kritik dating, langsung dibantah. Masalah muncul, langsung panik. Tapi jiwa yang terlatih dalam ketenangan tidak ikut hanyut. Ia hadir, melihat, memahami, lalu memilih. Apakah perlu bertindak atau cukup diam? Ini bukan tentang lambat, tapi tentang sadar. Bayangkan jika setiap kali emosi muncul, kamu bisa berhenti sebentar dan berkata pada diri sendiri, aku tidak harus membalas. Aku hanya harus memahami. Aku tidak harus marah. Aku hanya harus melihat lebih dalam. Latihan ini tidak mudah. Kadang kamu akan gagal. Kadang emosimu menang. Tapi latihan batin adalah seperti mengasah pedang. Tidak diasah sekali jadi tajam. Butuh pengulangan. Butuh kesabaran. Namun ketika kamu mulai bisa mengamati, bukan hanya bereaksi, hidup akan terasa lebih ringan. Masalah tetap ada, tapi kamu tidak lagi menjadi budaknya. Kata orang tetap muncul, tapi tidak lagi menusuk. Kejadian buruk tetap terjadi, tapi tidak lagi mengguncangmu sampai ke akar. Inilah keheningan yang dibangun stoikisme. Bukan keheningan kosong, tapi keheningan penuh kesadaran. Sebuah jarak antara rangsangan dan respon. Sebuah ruang suci di dalam batin. Tempat kamu bisa berdiri tegak meski dunia di luar terus berguncang. Dan pada akhirnya, kamu akan memahami. Mengamati lebih bijak daripada bereaksi. Mengamati adalah kekuatan batin yang tidak bisa dibeli. Dan dalam mengamati, kamu menemukan dirimu sendiri. Poin 4. Terimalah bahwa kehilangan adalah bagian dari alam. Tidak ada yang lebih pasti dalam hidup selain kehilangan. Tapi tidak ada pula yang lebih sulit kita terima dibanding kepergian, perpisahan, dan kegagalan yang datang. Tiba-tiba kita dileherkan ke dunia ini tanpa membawa apapun. Lalu seiring waktu, kita mulai menggenggam momen, orang, rencana, impian, kenangan kita, menemania milikku. Kita merasakannya sebagai bagian dari diriku. Tapi stoikisme dengan tenang mengingatkan, apapun yang bukan bagian dari kebajikan batinmu, pada akhirnya bisa hilang. Dan ketika saat itu datang, kamu harus siap melepasnya. Epictetus menasehati murid-muridnya, jangan katakan tentang apapun itu milikku. Katakanlah, itu hanya dititipkan padaku sementara. Karena semua yang kita genggam adalah milik waktu, dan waktu tak pernah berjanji untuk memberikannya selamanya. Kita kehilangan banyak hal dalam hidup, dan tidak semuanya dalam bentuk kematian. Ada kehilangan arah, kehilangan kepercayaan, kehilangan versi diri yang dulu kuat, kehilangan orang yang menjauh bukan karena benci, tapi karena takdir berjalan ke arah berbeda. Dan tiap kali itu terjadi, kita merasa seperti dunia sedang mencabut sebagian dari jiwa kita. Padahal sesungguhnya, dunia hanya mengingatkan kita bahwa tak ada yang abadi, kecuali cara kita menyikapi ketidakabadian itu sendiri. Filsuf Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan mencintai sesuatu sedemikian rupa, sehingga kamu takut kehilangannya. Karena kamu tidak memilikinya, kamu hanya sedang mengalaminya. Kalimat ini bukan ajakan untuk hidup tanpa cinta, tanpa kehangatan, tanpa kepedulian. Bukan, ini adalah ajakan untuk mencintai dengan sadar, tanpa keterikatan yang membutakan, untuk memiliki sesuatu tanpa diperbudak olehnya, untuk menyambut kehadiran Tengen dan menerima kepergian dengan jiwa yang lapang. Manusia menderita bukan karena kehilangan itu sendiri, tapi karena ia menolak kenyataan bahwa semua bisa pergi. Kita ingin menggenggam waktu. Kita ingin orang yang kita cintai tetap sama. Kita ingin pencapaian tetap di tangan, tapi hidup bukan museum. Hidup adalah sungai. Ia mengalir. Dan siapapun yang mencoba memaksanya diam akan kelelahan. Menerima kehilangan bukan berarti tak berduka, tapi berarti kita tidak lagi melawan kenyataan dengan ilusi. Kita memberi ruang bagi perasaan, tanpa membiarkan perasaan itu mengikat kita di masa lalu. Kita membiarkan luka hadir, namun tidak membiarkannya menjadi identitas kita. Don't hurt. Kita belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian alami dari segala sesuatu. Dengan menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari alam, kita akan menjalani hidup dengan lebih ringan. Kita belajar untuk mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Kita bekerja tanpa menggantungkan harga diri pada hasil. Kita hidup bukan dalam ketakutan akan kehilangan, tapi dalam kebijaksanaan untuk melepas ketika saatnya tiba. Karena pada akhirnya, semua yang datang adalah guru, termasuk yang pergi. Dan kadang, kehilangan adalah cara alam membentuk kekuatan baru dalam diri kita. Kehilangan adalah undangan untuk tumbuh, bukan alasan untuk hancur jadi hari ini. Jika kamu sedang berhadapan dengan kepergian yang belum bisa kamu terima, tarik napas panjang, lihatlah ke dalam dirimu, dan tanyakan,
Apakah aku benar-benar kehilangan atau hanya sedang diajak untuk berubah? Ingat, apa yang benar-benar milikmu, yakni kebajikan, kesadaran, dan ketenangan batin, tak pernah bisa diambil oleh dunia. Sisanya hanya titipan, dan pada waktunya, semua titipan akan kembali, dengan atau tanpa izin kita. Poin 5. Jangan kejar persetujuan, kejarlah keutuhan diri dalam perjalanan hidup. Kita sering tanpa sadar menukar keutuhan diri demi sebuah tepukan di bahu, senyuman penerimaan, atau satu kata, kamu hebat. Kita mencari validasi di luar, berharap dunia memberi kita stempel layak. Kita membentuk citra, menyesuaikan nada bicara, menahan isi hati, mengorbankan prinsip. Semua demi apa? Demi diterima, tapi stoikisme dengan tenangnya datang dan mengingatkan, hidup bukan soal disukai. Hidup adalah soal menjadi utuh. Epictetus dalam ajaran-ajarannya menyampaikan dengan tegas, jika kamu ingin berkembang secara batin, bersiaplah untuk ditertawakan, dijauhi, dan dianggap aneh. Karena ketika kamu mulai hidup sesuai nilai-nilai yang jujur bagi dirimu, kamu mungkin akan terlihat asing bagi dunia yang sudah terbiasa dengan kepalsuan. Mengapa kita begitu lapar akan persetujuan? Karena kita diajarkan sejak kecil bahwa penerimaan adalah tanda bahwa kita berharga, bahwa kita perlu disukai untuk merasa cukup. Namun ketika nilai diri tergantung pada respon orang lain, maka kita sedang menyerahkan kunci identitas kita ke tangan yang tak pernah bisa kita kendalikan. Dan disitulah penderitaan diam-diam dimulai. Kita mulai hidup dalam bayang-bayang, apa kata orang. Kita mengukur keputusan berdasarkan tepuk tangan. Kita menunda langkah karena takut dicibir. Padahal, tidak semua tepuk tangan tulus. Tidak semua persetujuan berarti kebenaran. Dan tidak semua ketidaksukaan adalah pertanda kita salah. Stoikisme membimbing kita untuk kembali ke dalam, untuk bertanya, apakah aku hidup jujur dengan nuraniku? Apakah aku melakukan yang benar, meskipun tidak ada yang melihat? Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apakah kamu dipuji, tapi apakah kamu bisa tidur nyenyak dengan hati tenang. Jangan salah, dihormati itu menyenangkan, disukai, didukung, dipuji. Itu semua hal yang wajar untuk diinginkan. Tapi stoikisme mengajarkan agar kita tidak menjadikannya pusat. Karena ketika itu menjadi tujuan, kita kehilangan kompas batin. Kita jadi mudah dibelokkan hanya untuk menyenangkan. Kita berani mengorbankan nilai hanya agar tidak ditinggalkan. Padahal ada yang lebih agung dari sekadar popularitas, yakni hidup dalam keutuhan. Keutuhan diri adalah ketika pikiran, ucapan, dan tindakan selaras dalam satu garis kejujuran. Keutuhan adalah saat kamu berdiri sendiri dalam keyakinanmu, bahkan ketika tidak ada yang bersorak. Keutuhan adalah ketika kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan benar, meskipun tidak diterima oleh banyak orang. Inilah kekuatan seorang stoik. Ia tidak mengejar sorotan, tapi fondasi. Ia tidak menjilat waktu, tidak berubah karena angin pendapat. Ia tahu bahwa yang kekal bukanlah pujian hari ini, tapi karakter yang dibangun dalam keheningan. Jadi, jika hari ini kamu merasa kecewa karena tidak disukai, tidak dianggap, atau diabaikan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku jujur pada diriku? Apakah aku hidup sesuai nilai yang aku yakini benar? Karena jika jawabanmu adalah ya, maka kamu tidak sedang kekurangan. Kamu sedang kuat. Dan kekuatan sejati kadang memang membuatmu berjalan sendiri, tapi tidak membuatmu hancur. Ia membuatmu utuh. Ingatlah, pujian bisa berbalik menjadi cemooh. Persetujuan bisa berubah menjadi pengkhianatan. Tapi keutuhan diri, jika dijaga, akan menjadi sumber damai yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia luar. Dan orang yang utuh mungkin tidak selalu disukai, tapi ia akan selalu dihormati, bahkan oleh mereka yang pernah meremehkannya. Poin 6. Ingat, diam bisa lebih kuat dari balasan. Tidak semua serangan perlu ditangkis. Tidak semua sindiran perlu dijawab. Tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan segera. Karena dalam banyak hal, kekuatan sejati bukan datang dari balasan, tapi dari kemampuan untuk diam. Diam bukan kelemahan. Ia adalah bentuk tertinggi dari kendali. Diam adalah keputusan sadar untuk tidak tenggelam dalam kebisingan yang tidak menambah nilai apapun dalam hidup kita. Di zaman di mana semua orang ingin dibenarkan dan diakui, dia menjadi sikap yang langka. Dan karena itu, mulia. Kita hidup dalam budaya reaktif. Sekali diserang, langsung membalas. Sekali disalahpahami, langsung menjelaskan. Sekali dipotong harga dirinya, langsung menunjukkan taring. Tapi seorang stoik akan bertanya lebih dulu dalam hati,
Apakah ini pantas untuk direspons? Apakah balasanku akan memperbaiki keadaan? Atau hanya memperpanjang pertarungan ego? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, pilihan terbaik adalah tetap tenang dalam badai. Karena hanya jiwa yang stabil, yang tidak ikut terbawa angin. Itulah kedalaman diam. Ia bukan kekosongan, melainkan kekokohan. Diam bukan berarti tidak merasakan apa-apa, tapi diam berarti kamu memilih untuk tidak membiarkan perasaanmu menguasaimu. Pikirkan situasi ini. Seseorang memancing emosimu, mungkin dengan kalimat sinis, mungkin dengan tuduhan yang tak berdasar. Naluri pertamamu, membela diri, marah, melawan, tapi di balik itu, ada ruang sunyi, tempat kamu bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku membalas karena ini penting? Atau karena egoku terluka? Kebanyakan konflik tidak pernah selesai, karena masing-masing pihak tidak tahan untuk diam. Mereka ingin kata terakhir, mereka ingin menang, meskipun hanya dalam debat kecil. Namun, orang bijak tidak mengukur kemenangan dari siapa yang lebih keras bersuara, melainkan dari siapa yang mampu menjaga kedamaian batinnya. Diam adalah bentuk keberanian, karena dia menuntut kepercayaan diri yang dalam. Hanya orang yang tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun yang mampu memilih diam. Sementara mereka yang belum utuh akan selalu ingin menjelaskan, meyakinkan, bahkan memaksakan. Tapi diam tidak sama dengan lari, bukan menghindar. Diam yang dimaksud di sini adalah diam yang sadar, diam yang lahir dari ketenangan, bukan ketakutan. Diam yang tahu bahwa banyak hal dalam hidup tidak perlu diselesaikan lewat kata, tapi cukup lewat waktu dan tindakan nyata. Kadang, dalam diam, kita bisa mendengar suara batin kita sendiri dengan lebih jernih. Kadang, dalam diam, kita memberi ruang kepada orang lain untuk menyadari kesalahannya. Kadang, dalam diam, kita menghentikan lingkaran reaksi yang tak pernah berujung. Dan jika kamu khawatir bahwa diam akan membuatmu terlihat lemah, ingat, orang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam adalah orang yang sudah menaklukkan dirinya sendiri. Ia tidak digerakkan oleh dorongan sesaat, tetapi oleh nilai-nilai yang ia junjung. Maka, saat hidup memancing emosi, saat kata-kata orang lain seperti ingin menusuk harga dirimu, tarik napas dalam dan tanyakan, apakah diamku kali ini adalah bentuk kekalahan atau bentuk kematangan? Seorang stoik akan memilih diam bila kata-kata tidak membawa manfaat. Ia tahu bahwa tidak semua yang benar harus dibuktikan. Kadang, cukup diketahui oleh diri sendiri dan Tuhan, karena diam bukan akhir dari percakapan, ia adalah permulaan dari kedewasaan. Poin 7. Lepaskan harapan berlebihan. Peluklah kenyataan. Kita tumbuh dengan diajarkan untuk berharap. Berharap bahwa hidup akan berjalan sesuai rencana, bahwa kerja keras akan selalu berbuah manis, bahwa cinta yang kita beri akan kembali dengan utuh, bahwa jika kita cukup baik, dunia akan berlaku adil. Namun, berapa banyak dari kita yang justru hancur? Bukan karena kenyataan yang pahit, tetapi karena harapan yang terlalu manis. Stoikisme tidak anti harapan, namun ia mengajak kita untuk mengakar pada kenyataan, bukan menggantungkan hidup pada skenario ideal yang kita ciptakan sendiri. Karena kenyataan, sesering apapun kita mencoba mengendalikannya, tetaplah misteri yang bergerak di luar kehendak kita. Epictetus mengajarkan dengan tegas, jangan berharap bahwa peristiwa akan terjadi sebagaimana yang kamu inginkan. Harapkanlah bahwa peristiwa akan terjadi sebagaimana mestinya. Maka kamu akan hidup dengan tenang. Inilah inti dari stoikisme. Bukan menyerah, tapi bersahabat dengan kenyataan. Karena seringkali, yang membuat kita menderita bukan peristiwa itu sendiri, melainkan harapan yang tidak sejalan dengan realitas. Kita berharap orang tidak menyakiti kita, padahal manusia bisa berubah. Kita berharap setiap usaha berujung sukses, padahal hidup penuh variabel yang tak bisa diprediksi. Kita berharap semua berjalan mulus, padahal jalan hidup memang diciptakan dengan tikungan tajam. Lalu, di saat harapan itu tidak terpenuhi, kita kecewa. Kita merasa gagal. Kita merasa dunia tidak adil. Tapi, benarkah kita sedang menghadapi tragedi? Atau sebenarnya, kita hanya sedang dihadapkan pada realitas yang tidak cocok dengan ekspektasi kita? Menggantungkan kebahagiaan pada harapan yang berlebihan adalah membangun rumah di atas pasir. Ketika kenyataan datang dengan ombaknya, segalanya ambruk. Tapi saat kita membangun hidup di atas fondasi penerimaan, kita tidak mudah digoyahkan. Penerimaan bukan pasrah. Penerimaan adalah keberanian untuk berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Namun, aku tidak akan mengikatkan diriku pada hasil.
Aku akan mencintai, tapi aku sadar bahwa tidak semua cinta akan berbalas. Aku akan berharap secukupnya, tapi aku tidak akan menggantungkan hidupku padanya. Inilah sikap mental seorang stoik. Tenang dalam ketidakpastian, teguh dalam perubahan. Ia tidak hidup dengan harapan kosong, tapi dengan niat yang utuh. Ia bertindak dengan penuh semangat, namun melepaskan hasilnya pada hukum alam. Peluklah kenyataan, bukan karena kenyataan selalu indah, tapi karena di sanalah kita hidup. Di dalam kenyataan itulah kita membentuk karakter, menemukan pelajaran, dan melatih ketangguhan. Kita tidak bisa memilih semua yang terjadi pada kita, tapi kita bisa memilih untuk menyambutnya dengan kesadaran dan keikhlasan. Kita bisa memilih untuk tetap berdiri, bahkan ketika rencana hidup kita hancur tak bersisa. Karena hidup bukan tentang memastikan semua berjalan sesuai harapan. Hidup adalah tentang bagaimana kita berjalan dengan bermartabat, bahkan ketika yang terjadi jauh dari yang kita inginkan. Jadi hari ini, bila kamu merasa kecewa karena kenyataan tidak seindah harapan, tarik napas, hadir, rasakan, dan ucapkan pada dirimu sendiri, apa yang terjadi adalah bagian dari hidup. Aku bisa tetap tenang, meski jalannya tidak seperti yang kubayangkan. Itulah kebebasan sejati, menurut stoikisme. Bukan mengatur dunia sesuai keinginan, tapi merdeka dari kebutuhan untuk itu. Dan saat kamu bisa melangkah tanpa dibebani harapan berlebihan, disitulah kamu benar-benar hidup, penuh, sadar, dan bebas. Dalam hidup, kita tidak selalu bisa memilih apa yang datang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyambutnya. Dari 7 prinsip yang telah kita renungkan bersama, mulai dari membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, hingga melepaskan harapan yang berlebihan. Kita belajar satu hal penting, bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan hasil dari disiplin batin. Kita belajar bahwa tidak peduli bukan berarti tidak punya hati, melainkan punya kebijaksanaan untuk memilah mana yang layak diberi perhatian dan mana yang harus dilepaskan. Kita belajar bahwa melepaskan bukan kekalahan, tetapi kemenangan atas keterikatan yang membebani jiwa. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa hidup yang damai tidak dibentuk oleh kondisi di luar, tapi oleh kemampuan kita untuk hidup utuh, meski di tengah kekacauan. Jika hari ini kamu masih merasa lelah karena berusaha menyenangkan semua orang, jika kamu masih terluka karena dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan, atau jika kamu mulai sadar bahwa kamu tidak harus menggenggam segalanya untuk bisa hidup tenang, maka kamu sedang berjalan di jalan yang benar, jalan yang sunyi, jalan yang tidak ramai oleh sorak-sorai, tapi jalan yang akan membawamu kembali pulang ke kedalaman dirimu sendiri. Bersama Senandika Filsafat, kita akan terus menyelami lautan renungan, menemukan kedewasaan dalam diam, kekuatan dalam kehilangan, dan makna di balik hal-hal yang tampak sederhana. Filsafat bukan sekadar teori, ia adalah lentera, dan stoikism adalah cahayanya. Jangan lupa untuk berlangganan, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari jalan pulang ke dirinya sendiri. Karena ketenangan bukan tujuan akhir, tapi jalan yang perlu kita latih bersama setiap hari. Sampai jumpa di Senandika berikutnya. Hiduplah dengan tenang, bertindaklah dengan sadar, dan bila dunia terasa terlalu gaduh, selalu ada ruang untuk hening di dalam dirimu sendiri.